Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Liana. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Pasundan dengan nomor induk mahasiswa PPG 235074023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Oke, pekan terakhir ya kita belajar. Sebelumnya mungkin kita akan berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin sama ketua kelasnya? Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillah. Kalau kabar anak-anak baik. Eva absen hari ini, ada beberapa bangku yang tidak ada. Ada yang tidak masuk hari ini? Tadi yang minta izin ya. Oke, Bapak tanya perasaan kalian dulu hari ini karena akan bersiap PAS. Gimana perasaannya? Capek? Semangat belajar. Sudah siap untuk PAS-nya? Sudah. Insya Allah sudah. Insya Allah sudah ya. Ya, mudah-mudahan nanti pekan depan diberikan yang terbaik ya, yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Oke anak-anak, hari ini kesepakatan kita belajar untuk pelajaran biologi 2 kali 45 menit seperti biasa. Kita akan rangkaian pembelajarannya akan seperti biasa. Nanti anak-anak coba melihatnya. Untuk tujuan pembelajarannya, ini tujuan pembelajaran yang nanti anak-anak akan lakukan. Tujuannya yang pertama adalah menyimak video, kemudian mengkaji literaturnya tentang isu-isu bioteknologi, kemudian yang kedua adalah menganalisis dampak dari bioteknologi terhadap kualitas hidup manusia, kemudian ada diskusi dan ada presentasi. Oke, sebelumnya di pembelajaran pekan kemarin kita belajar tentang bioteknologi. Bioteknologi terdiri dari berapa kata? Dua. Apa saja? Bioteknologi. Bio dan teknologi. Siapa yang bisa mengartikan apa pengertian dari bioteknologi? Boleh? Hani boleh? Bio itu makhluk hidup. Teknologi itu seperti teknologi biasa pada umumnya. Jadi kalau disambungkan? Jadi bioteknologi itu teknologi modifikasi makhluk hidup. Untuk tujuannya untuk menghasilkan apa? Untuk menghasilkan sesuatu yang baru mungkin. Sesuatu yang baru. Oke. Dari yang sudah pernah anak-anak pelajari, ada bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Bioteknologi apa saja? Konvensional dan modern. Contoh produk yang dari konvensional mungkin dari apa yang konvensional? Pupuk organik. Yang kita bikin keju. Yang kita minum yogurt. Kemudian yang kita bikin sarapan pagi tadi itu pakai roti, tempe. Oke itu ya. Kalau produk bioteknologi modern, antivirus kemarin COVID ya, misalnya vaksinasi itu apa? Bayi tabung tadi apa lagi? Oke, ya ini kegiatan hari ini. Jadi ada beberapa langkah: menganalisis literatur, menemukan masalah dari literatur yang dibaca, kemudian mencari solusi, membuat kesimpulan, membuat media presentasinya, dan presentasi di depan kelas masing-masing. Nanti produk misalnya presentasi itu akan menjadi nilai tambahannya. Kemudian pas saat presentasi, kita udah beberapa kali presentasi, pengen perform anak-anak lebih menguasai presentasinya ya. Jadi bagaimana gesturnya, kemudian berbicara di depannya, kemudian juga bisa menanggapi pertanyaan-pertanyaan. Jadi kontennya juga anak bisa. Oke, silahkan siapkan gadgetnya masing-masing. QR boleh pakai ini. Kita
Oke, terima kasih. Oke, pretestnya nanti Bapak akan lihat. Nanti kita juga akan melakukan post test dan akan dilihat perbandingan antara anak-anak sebelum belajar kita bioteknologi dan setelah belajar kita hari ini ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak akan menayangkan video. Mohon anak-anak simak videonya. Termasuk petani bangsa, Mariano Jimenez mengandalkan budidaya organik. Diperhatikan. Saya menerapkan varian organik karena ini merusak lingkungan dan bisa punya produk yang lebih sehat. Itu alasannya. Oke anak-anak, itu tayangannya. Dari tayangan yang tadi anak-anak lihat, apa yang kalian dapatkan? Jagung. Boleh? Raise your hand dulu. Siapa? Boleh dari Ahmad? Tadi yang tentang apa nih? Videonya tentang apa tadi? Pro dan kontra mengenai bioteknologi transgenik pada tanaman jagung. Oke, pro dan kontra. Ada lagi yang lain? Yang ditangkap dari tadi video tadi apa? Jagung transgenik itu ada dampaknya nggak? Ada. Apa tuh dampaknya? Dapat positifnya panen lebih cepat dan Panen. murah. Berarti kalau panen lebih cepat, berarti dampaknya positif atau negatif? Positif. Oke, ada lagi katanya, tapi tadi beberapa kalau kita lihat ada yang kontra juga ya? Ya. Karena merasa apa? Oh ya, kontra. Lebih keras dan jadi nggak bisa jadi organik lagi. Nggak bisa jadi organik lagi karena sudah ada Nah itu adalah kaitannya adalah dengan permasalahan. Jadi dari setiap tayangan literatur pasti ada masalah. Nah ini anak-anak diharapkan bisa melihat masalahnya apa, kemudian ciri-cirinya masalahnya apa. Untuk menyelesaikan masalah tersebut anak-anak boleh cari informasi kan, untuk menjawab tadi kira-kira kalau misalnya di tayangan tadi masalahnya apa, diselesaikannya oleh apa gitu. Nanti Bapak akan bagikan LKPD-nya untuk setiap kelompok. Silahkan sekarang anak-anak berkelompok seperti biasa, 4 kelompok seperti sebelumnya. Ada? Kita pasti kenal nggak sih penuhannya? Cuma kan ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, di sini ketika sudah dapat permasalahannya tentang masalah penuaan itu, kira-kira solusinya seperti apa? Dari yang literatur itu menggunakan ya kayak mencegah yang lebih efektif, kayak misalnya mengurangi stres, terus juga menggunakan sunscreen, menggunakan produk-produk yang emang aman, dan tapi ada juga instan. Nggak bisa ya? Berarti udah mungkin. Ada lu solusi aja. Yang resiko aku berdiferensiasi menjadi sel yang spesifik itu dikenal dengan stem cell. Sel ini akan bisa
si yang berdua ini kira-kira ada masalah apa sih Pak dari literaturnya? Apa Pen? Apa? Kesulitan dalam memilih bibit yang unggul dan baik. Pada hewan apa hewan? Hewan. Terus dari situ ada solusinya, dan kalau dilihat di literatur ada solusinya. Ini apa Pen? Sini kok tuh. Kita harus pakai sunscreen nggak sih? Iya, tapi Berarti tambahin sunscreen. iya, sama ini juga jangan kurangin stres juga Pola makan juga, ya guys ya. terus pakai produk yang rajin olahraga biar Oke, rekan-rekan boleh kembali lagi ke bangkunya masing-masing. Sekarang adalah tugasnya mempresentasikan apa yang sudah anak-anak dapatkan dari hasil diskusi dengan kelompok masing-masing. Sudah ada kan semuanya ya? Sudah produknya ada, medianya boleh pakai PPT, e-flyer juga. Ada yang pakai e-flyer? Tidak, semuanya pakai PPT ya. Oke, sudah dikirim sama Bapak. Bapak akan panggil kelompok yang sudah siap dulu ya. Kelompok yang sudah siap adalah kelompok Aferi. Boleh kelompok Aferi ke depan? pada tanaman sehingga mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman menjadi adalah meningkatkan kualitas tanaman sehingga tanaman menjadi tahan terhadap hama. Dan istilahnya yaitu jadi kesimpulan yang kami tanaman oleh hama pertumbuhan tanaman dan juga merugikan juga gagal panen. Nah, untuk mengatasinya kita dapat menggunakan bibit hasil rekayasa genetika. Jadi sekian. Apakah bisa pada semua tumbuhan dan direkayasa genetis? Tidak semua, tapi ada yang sudah beberapa menggunakan rekayasa genetika dan berhasil. Yang sudah berhasil dari literatur yang Teteh cari, yang sudah berhasil itu pada tanaman. Itu kayak yang tadi di Ibu Eva kasih video juga kayak jagung, kayak gitu. Terus untuk tanaman-tanaman padi gitu juga. Ya, ada apa varietas unggul ya? Gitu ya. Aku mau nanya ya, jadi apa sih dampak dari rekayasa genetika itu? Jawab pertanyaan dari Arina. Nah, kalau untuk dampak positifnya itu seperti yang tadi sudah dibacakan, jadi bisa membuat tanaman itu tahan dari hama, tahan dari tahan dari panas, dan tahan dari kadar garam yang tinggi. Nah, untuk dampak negatifnya, jadi si tanaman itu minim gizi dan ada potensi menyebabkan kanker juga. Kelompok Andromeda. Kami dari kelompok Andromeda Yang berubah seiring bertambahnya usia dengan ciri-ciri seperti tampak gendut. Selain itu, jaringan ikat yang mengaruhi elastisitas kulit sehingga membuat kulit lebih kendor pun akan mengalami penurunan kinerja kulit, sulit dijaga sehingga menyebabkan kekeringan dan juga gatal-gatal. Meski bersifat alami, ya, inilah yang disebut dengan penuaan dini. Glowing ya, bagus-bagus. Hal itu tentu saja membutuhkan pencegahan yang harus dilakukan sedini mungkin untuk mencegah dan merawat skin yang baik untuk kesehatan kulit. Jangan makan makanan yang berminyak atau berlemak karena itu bisa membuat wajah terlihat seperti banjir minyak. Lalu yang kedua adalah lindungi kulit dengan sunscreen. Salah satu faktor eksternal yang membuat penuaan dini yaitu paparan sinar matahari. Terus selanjutnya ada membersihkan wajah secara rutin. Nah, dari debu-debu dan sisa kotoran yang menempel di wajah kita, ini juga penting karena kita tentu saja harus merawat wajah. Tapi sebelum itu kita juga harus mencari tahu dulu tipe kulit kita itu kayak gimana dan apa saja yang harus kita lakukan untuk merawat wajah dengan produk yang tepat. Alhasil, wajah tampak lebih bercahaya, elastis, dan awet muda. Prosedur ini mengambil stem cell dari jaringan lemak dan stem cell yang dimana kelompok kami lebih menekankan membahas stem cell. Yang pertama ini memungkinkan regenerasi
jaringan yang rusak atau terluka, memiliki potensi dalam pengobatan sesuatu. Kemudian ada Parkinson dan diabetes melalui pengembangan terapi sel punca. Kemudian yang ketiga ini dapat digunakan untuk mengembangkan terapi yang lebih efektif dan kuratif untuk beberapa jenis kanker. Yang dimana tentunya jika kita menggunakan stem cell ini dapat mengurangi beberapa jenis kanker yang berpotensi ada dalam tubuh kita. Pola makan dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita lakukan itu dapat memengaruhi kondisi tubuh dan juga kulit, dan juga pencegahan dini menjadi kunci untuk menjaga kelembapan kulit, terus mencegah penuaan dini dan mempertahankan kesehatan kulit optimal. Terus terapi wajah ada efek samping yang ditimbulkan, jadi lebih baik kita mencegahnya dengan cara menjaga pola makan, terus merawat wajah menggunakan skincare, dan ditambah juga dengan olahraga. Materinya sudah kita jelaskan, teman-teman sekalian ada yang emang kurang belum mengerti atau ada hal yang ingin ditanyakan terkait materi yang kita jelaskan? Jadi kontroversi pendidikan itu apa? Jadi kayak kontroversinya itu apa? Berarti di dampak negatif ya? Ada kontroversi etika. Itu maksudnya apa, Teh? Ini balik lagi kepada kemanusiaan kita, yang dimana di sini juga kontroversi etika karena melibatkan penghancuran embrio manusia, yang dimana embrio itu dihancurkan dan dikitakan. Itu juga melanggar aturan-aturan etika manusia, yang dimana kita juga di sini manusia sangat menjunjung etika dan kehidupan, yang dimana kehidupan seseorang itu berharga. Tapi di sini kita melibatkan penghancuran embrio manusia. Oke. Bapak tanya lagi. Puncanya itu diambil dari embrio manusia. Iya. Hanya dari embrio manusia, tidak dari sel yang lain. Kayak itu sumber tulang belakang, terus ada dari darah, sama Tapi umumnya dari embrio manusia. Umumnya dari embrio manusia. Jadi yang lebih ke embrio manusia. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, dari sana? Dari Iwan? Oke, cukup. Oke, terima kasih. Kita kasih aplaus dulu buat kelompok Andromeda. Semoga informasi-informasi yang kita berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di sini kami dari kelompok Hanasta akan menerangkan materi mengenai infertilitas atau gangguan dalam produksi, sehingga pasangan suami istri tidak dapat menghasilkan sebuah keturunan, gitu ya. Jadi kita di sini akan membahas apa itu permasalahannya, pencegahan, pengobatan, dan juga dampak negatif positif, gitu. Menjadi tantangan sentral dalam kehidupan pasangan suami istri. Secara pilihan bukan dalam melakukan berbagai baik pada wanita seperti gangguan ovulasi. Operasi. Biasanya pengobatan ini dilakukan jika kemandulan pada pria disebabkan oleh varikokel. Sementara untuk wanita memiliki pengobatan yang lain, seperti memberi pengobatan. Ada berbagai contoh, tapi kelompok kami memilih mengambil salah satu contoh, yaitu program bayi tabung untuk menjadikan topik dalam tema penyakit ovulasi ini. Nah, apa itu program bayi tabung? Jadi program bayi tabung adalah proses yang dimana sel telur dan sel sperma akan dibawa ke laboratorium untuk diproses menjadi pembuahan. Nah, hasil pembuahan itu akan disuntikan kembali ke rahim sang istri agar bisa berkembang menjadi janin dan menjadi kehamilan biasa seperti umumnya. Oke teman-teman, di sini ada dampak positif maupun negatif juga dari membantu pasangan yang kesulitan untuk memiliki keturunan, terutama bagi pasangan yang memang tidak bisa bereproduksi dengan cara alamiah, gitu ya. Jadi selanjutnya lagi ada tingkat keberhasilan yang tinggi sehingga memberi jaminan ataupun harapan pada pasangan yang tidak memiliki keturunan. Risiko kesehatan untuk ibu
ilmunya tersendiri adalah seperti telatnya kalian datang bulan itu pun bisa menjadi salah satu faktor dari intervalitas. Jadi saya sarankan bagian untuk perempuan untuk langsung konsultasi ke dokter online maupun langsung ke klinik terdekat. Selanjutnya adalah masalah fungsi atau seksual atau disfungsi seksual. Jadi bagi yang kalian belum tahu apa sih itu disfungsi seksual? Jadi disfungsi seksual itu adanya menurunnya hasrat seksual, ketertarikan kepada lawan jenis. Jadi untuk bagi pria maupun cewek, kalian memiliki hasrat atau hormon yang menurun dalam hal seksual, kalian bisa langsung konsultasikan ke dokter. Selanjutnya intervalitas pada penyakit ini, jadi supaya kalian ini paham dan seperti mungkin kalau kalian memiliki salah satu resiko faktor dari ini, kalian harus cepat segera konsultasikan ke dokter terdekat. Sekian, terima kasih. Yang sudah dijelaskan oleh teman saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang kita dapat dari hasil riset. Kesimpulannya adalah infertilitas dapat dialami oleh pasangan suami istri, baik pria maupun wanita. Nah, pada pria, penyebab infertilitas meliputi gangguan hormonal, riwayat medis, dan masalah fisik dan masalah seksual. Nah, program bayi tabung itu menjadi salah satu solusi bagi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif dan negatif. Kalau donor sperma bisa dari misalkan dari apa ya, bukan pasangannya, dari yang lain gitu, apakah bisa? Saya bisa dijawab. Kalau misalkan dari pasangan lain itu melanggar melanggar aturan, karena harus mengambil sperma dan sperma pasangan tersebut yang mau melakukan bayi tabung. Jadi tidak bisa jika sperma pasangan yang lain dan sel telur pasangan yang lain juga. Bayi tabung itu perlu adanya aturan-aturannya. Kan kalau misalnya kita lihat di luar negeri gitu misalnya, nggak mau nikah tapi pengen hamil, gitu kan? Misalnya kalau kita lihat di film-film, ya udah aja program bayi tabung. Berarti kalau misalnya secara muslim boleh nggak? Ada masalah terhadap apa nasabnya, ya, nasabnya juga nasabnya, karena kan nanti bapaknya siapa, gitu kan ya, ibunya misalnya jelas, tapi kan bapaknya itu harus nasabnya dan memang secara Islam harus pasangannya. Gitu. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Yang ditutup tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita kasih tangan dulu. Oke, anak-anak. Itu tadi hasil presentasi kalian, hasil diskusi kalian. 4 kelompok sudah presentasi. Nah, kira-kira dari tadi diskusi kelasnya juga, apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Atau apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Enggak, silakan, raise hand-nya. Boleh dari sini nih, barisan sini, barisan sini, barisan sini. Perwakilan boleh. Kesimpulannya apa? Apa yang sudah anak-anak pelajari tadi hari ini? Oke, siap teh, kita closing dulu. Oke, anak-anak, itu tadi hasil presentasi kalian, hasil diskusi kalian. 4 kelompok sudah presentasi. Nah, kira-kira dari tadi diskusi kelasnya juga, apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Atau apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Enggak, silakan, raise hand-nya. Boleh dari sini nih, barisan sini, barisan sini, barisan sini. Perwakilan boleh. Kesimpulannya apa? Apa yang sudah anak-anak pelajari tadi hari ini? Tentang apa? Jadi kita kan sudah di hari ini kita mempelajari mengenai bioteknologi. Nah, jadi setelah kita mempelajari bioteknologi ini, kita jadi tahu gitu banyak manfaat dari bioteknologi dan bisa digunakan di berbagai bidang juga. Oke. Produk yang tadi Teteh bahas apa aja tentang bioteknologi yang dari apa sih? Tentang apa tadi?
Ada apa saja? Mengenai bioteknologi pada tanaman, ya, pada kulit atau stem cell. Itu dari cewek, itu kan cewek. Untuk perempuan membahas mengenai tanaman dan stem cell pada kulit. Oke, stem cell. Dari kelompok dari barisan yang kedua, kira-kira apa yang bisa disimpulkan mengenai dampaknya? Apakah bioteknologi kebanyakan tadi dampak positif atau dampak negatifnya? Positif dan negatif. Dampak positif. Opsional. Saya harus pilih-pilih lagi terus pilih lagi. Soalnya masih ada kayak Apa ayo? ada kayak belum terjamin aman banget, sempurna banget hasilnya. Jadi harus diteliti lagi dan dioptimalin lagi. Oke, jadi nanti tugas itu untuk mengoptimumkan bioteknologi itu menjadi tugas siapa? Kita. Ya, kita generasi anak-anak nanti akan yang akan menjawab tantangan bioteknologi. Gitu. Oke, dari kelompok sana apa disimpulkan, bisa disimpulkan? Dengan itu jadi kami tahu tentang manfaat dari dampak positif dan negatifnya tentang teknologi ini dan menjadi menjadi tahu dan paham tentang cara-cara pencegahan, maka dapat menyampaikan dulu dari bioteknologi ini. Ya. Oke, jadi kita bisa menyimpulkan hari ini kesimpulannya adalah, nah ini bioteknologi memberikan dampak yang baik untuk kehidupan manusia. Tapi sesuai dengan tadi yang dari baris kedua ya, siapa tadi? Bilang bahwa itu tergantung dari keputusan kita untuk menggunakan bioteknologi itu. Kemudian contoh yang kita bahas hari ini adalah bioteknologinya adalah tentang bayi tabung, cloning, tanaman transgenik, stem cell, dan mungkin ada juga nanti ditemukan yang lainnya. Kemudian dampaknya terbagi menjadi dua, tadi dampak positif dan dampak negatif. Oke. Oke, untuk besok hari anak-anak sudah PAS, gue Pak ucapkan selamat menempuh ujian sekolah penilaian akhir semester ya. Mudah-mudahan Allah memudahkan dan mudah-mudahan memberikan nilai sesuai dengan keinginan kalian. Nah, Bapak meminta untuk refleksi anak-anak, merefleksikan kira-kira tadi, kalau tadi kan kesimpulan merefleksikan pembelajarannya, apakah pembelajaran hari ini bermakna? Bermakna untuk kehidupan anak-anak selanjutnya? Banyak pengetahuan yang kalian dapatkan hari ini? Alhamdulillah kalau misalnya kalian mendapatkan. Semoga ini menjadi insight karena kalian ada di kelas 10. Nanti beberapa tahun ke depan anak-anak akan kuliah ya. Mungkin salah satunya bisa mengambil jurusan. Ada yang tertariknya mengambil jurusan bioteknologi? Kan seru bioteknologi. Boleh scan untuk refleksi. Ini ada pada, coba bisa dibuka nggak? Ini adalah scan untuk refleksi. Silakan anak-anak menuliskan. Boleh perasaannya, boleh. Oke, terima kasih anak-anak. Hari ini pembelajarannya kita sudah akhiri hari ini. Boleh anak-anak kita
tutup. Silakan KM-nya Uri dulu, kita berdoa bersama dia. Sebelum mengambil pembelajaran, akan baiknya kita dulu berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video pembelajaran yang hari ini saya buat. Semoga bisa bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semua untuk memajukan pembelajaran pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.